Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, qulir ruh min amri rabbi, katakanlah ruh itu urusan Rabbi, Tuhanku, urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Dan tidaklah engkau diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Yang sakit itu kadang sampai guru besar, sampai profesor, sampai ahli. Itulah dia, hafiz Quran sedikit bila dibanding dengan ilmu Allah. Jadi oleh sebab itu kita berusaha bicara masalah ilmu tauhid, ilmu usuluddin, arenanya rukun iman, jatuhnya ke dalam, bukan keluar. Itu kepada keyakinan. Dan awak tidak bisa paso-paso orang dah. Gitu. Kalau dia yakin, berarti ilmunya sampai sana. Ma'rifatullahnya bagus. Karena hati yang bersilah yang akan menerima kebenaran itu. Hati yang kotor pasti tidak. Kecik Imam Ghazali kemarin kan seperti itu. Yang sampai ma'rifatullah itu adalah qalbun salim, hati yang bersih. Itu yang selamat. Maka dibersihkan hati awak tuh dengan amaliyah-amaliyah, dengan ilmu-ilmu. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai ini malam kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus masjid yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah, orang tua kami, hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam ini kita kembali diizinkan Allah ketemu dalam kajian ta'lim kita. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di atas jalan yang dibentangkan Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menambah ilmu, mendengarkan pengajian itu sama dengan menempuh jalan yang ujungnya adalah surga.
Jadi karena kita tidak bisa lagi di bangku pendidikan, di sekolah, tidak bisa lagi ke kampus, karena umur kita, faktor usia kita, maka setidaknya majelis-majelis ilmu kita datangi. Kenapa? Karena Allah yang menjanjikan sangat besar dan hebat sekali. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan untuk menambah ilmu pengetahuan, ilmu ma'rifatullah, ilmu taqarrub ilallah, ilmu dalam rangka kita untuk beramal, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah bantangkan jalan menuju surga baginya. Itu di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Jadi mudah-mudahan kita istiqomah selalu. Setidaknya di majelis kajian wirid kita akan sekali satu pekan. Tapi kalau ada majelis yang lain, mungkin wirid yang lain, itu boleh kita datangi, dan itu lebih bagus agar bertambah ilmu kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian tauhid kita. Kemarin ada 3 disiplin ilmu yang harus diketahui. Baru 1 kemarin, belum selesai juga. Karena menguraikan Al-Quran itu, karena Al-Quran sangat luas ilmunya. Kalau dalam kajian ilmu tauhid, ilmu Al-Quran itu adalah mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang sudah ada dan yang akan datang. Apa saja ilmu yang akan dibuat oleh orang nantinya, itu ada dalam Al-Quran. Sebut saja ilmu umum, ilmu agama. Sebenarnya ilmu itu kan tidak ada bedanya. Datangnya kan dari Allah, sumbernya. Alim, Allah yang maha mengetahui, Asmaul Husna kan, ilmu. Jadi semuanya dari Allah. Yang memisah-misahkan tuh awak yang misahkan ilmu umum, ilmu agama, kan kita yang misah-misahkan. Sebenarnya sama. Ilmu umum itu harus ada dasar agama di dalamnya. Jangan sampai indah. Kalau umum saja tanpa dibawa dasar-dasar agama, maka dia nanti ateis jadinya. Bisa jatuh ke sana, anti Tuhan, gak percaya kepada Tuhan. Jadi ada 3 disiplin ilmu yang harus kita ketahui. Garis besarnya akan kita rinci satu persatu. 1, ilmu fikih. Kemarin sudah kita mulai. Itu bicara masalah hukum tataran syariat. Arenanya rukun Islam. Kalau digabung ke sana nanti jatuhnya kepada rukun Islam. Menguraikan, menjelaskan tentang ibadah-ibadah lahir. Salat, puasa, zakat, haji. Itu kan ibadah-ibadah lahir itu. Umroh, nikah, wudhu, istinja, pengadilan, keadilan gitu kan, perdagangan, perperangan, itu banyak. Tatarannya kajiannya syariat. Bagaimana perang sebenarnya dalam Islam itu? Gitu. Beda dengan perang zaman sekarang. Perang zaman sekarang ini kan membumi hanguskan, membunuh. Di dalam Islam kalau sudah ada tawanan itu, dia bertaubat, lepas. Bukan membunuh. Islam itu tidak menjajah.
Makanya salah pemikiran kalau ada orang menyatakan Islam itu penjajah. Penjajah itu yang lain di luar dari Islam. Jadi itu diatur bagaimana sholatnya yang benar menurut aturan syariat. Itu ngaku. Nih. Bagaimana kita seharusnya berpuasa, yang membatalkan puasa, sunnah-sunnah puasa, batasan waktu puasa, itu kepada aturan ilmu fikih harus kita ketahui. Nah, boleh enggak? Kalau enggak tahu kita tentang hukum, masalah hukum-hukum syariat, aturan Allah, itu kan susah beramal. Ilmu untuk beramal. Ilmu kalau tidak diamalkan sia-sia. Amal kalau tidak dengan ilmu tertolak. Bahasa awak ndak mukabur doh. Nah, gitu. Ndak makbul. Jadi beramal itu dengan ilmu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu ilmu fikih harus kita ketahui. Itu tatarannya syariat, aturan Allah. Allah yang mengatur. Boleh tidak? Sebagai sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Hadis. Nah, gitu. Jadi sumber dari ilmu-ilmu itu adalah Quran dan hadis. Makanya dasar-dasar itu penting bagi kita. Kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran, itu tidak boleh lagi. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, lihat kepada hadis. Tidak ada dalam hadis, lihat kepada ijma'. Nah, itu sumber hukum di dalam Islam itu seperti itu. Tidak ada dalam ijma', lihat kepada qiyas. Nah, gitu. Itu sumber-sumber hukum. Sumber utamanya itu Al-Quran, hadis. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Hadis adalah perkataan Rasul dengan izin Allah. Wahyu. Jadi setiap ucapan, perbuatan, nah ini nanti itu terbagi pula itu. Kalau bentuk sebagai perkataan itu nanti ada bagian-bagiannya. Ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Itu dalam ilmu hadis itu. Qauliyah itu ucapan Nabi. Laya dojo yang disampaikan Rasul itu menjadi patokan dan standar hukum. Fi'liyah itu perbuatan Nabi. Setiap perbuatan Nabi itu menjadi hukum, ikutan buat umat. Takririyah ini ketetapan. Ketetapan itu maksudnya Rasul tidak berbuat, tapi sahabat yang berbuat. Ditajukan kepada Rasul, disampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, sianu itu begini, begini, begini. Rasul diam, membolehkan perbuatan itu, berarti perbuatan itu boleh dilakukan. Nah, gitu. Jadi itu sumber ilmu syariat itu, ilmu fikih itu sumbernya adalah dalam Al-Quran dan hadis. Itu harus awak ketahui yang berkenan dengan ilmu-ilmu syariat itu. Arenanya adalah rukun Islam. Lakukan rukun Islam itu. Yang terkenal di awal rukun Islam itu kan setidaknya 5. Kan gitu. Syahadat wajib. Ndak boleh ndak. Ada pelaksanaannya rukun itu setiap waktu. Syahadat itu setiap waktu, itu setiap saat. Ada setiap waktu. Salat itu setiap waktu itu. Ada pelaksanaan rukun itu bulanan, ada tahunan. Kalau haji itu kan tahunan, puasa itu kan tahunan. Kita ikuti.
Kalau tidak sempurna rukun kita, itu kan rumit. Oh, kami naik haji tidak bisa doh, umroh tidak bisa doh, gitu kan. Setidaknya nanti kan ada man istata'a, kan di situ tuh ada diberikan sanggup atau tidak, gitu kan. Kesanggupan itu dari segi materi, karena butuh biaya. Kalau kini kan tawaral itu dulu 26, kini mungkin sekitar 60-an lah, karena kondisi. Tapi sekarang sudah dibuka. Tadi dapat informasi bahwa skat-skat yang ada di Mekah Ka'bah itu sudah dicabut, pembatas-pembatas itu sudah boleh soft dirapat, nggak ada. Besok kemungkinan tidak pakai masker lagi, sudah dibolehkan. Hah? Corona lah selesai, lalamoh lah. Cuman di kadang-kadangan, jadi kadang-kadangan. Jadi oleh sebab itu, yang penyakit itu ada, nah gitu. Setiap ada penyakit kan ada ubeknya, kecuali sakit mati. Sakit mati lo ada ubek sampai kini kebah lah dah. Soal orang mati tak ada nak balik duit dah. Itu urusan awak dah bu. Tak ada wewenang awak membahas masalah vaksin dah itu kan. Itu masalah orang yang punya wewenang tentang itu. Tapi kalau tidak perlu rasanya tidak usah. Nah, gitu. Sesuai kebutuhan salah. Makan sesuai kebutuhan, jangan dilebihan dari itu. Gitu. Jadi artinya apa? Ilmu syariat harus awak mengetahui. Tidak boleh tidak berhadapan dengan Allah, harus tahu dengan ilmu syariat. Itu pengantar ke sana itu. Jangan sampai kita beranggapan sholat kita sudah benar, puasa kita sudah benar, tapi itunya sekadar anggapan. Sementara jauh dari yang sebenarnya. Berarti kita harus nambah ilmu terus. Nah, itu gunanya bahwa tulabul ilmu, mencari ilmu. Jadi ilmu fikih perbanyak selalu. Itu membicarakan tentang syariat, rukun yang lahir-lahir saja banyak. Nanti jatuhnya juga kepada hakikat yang disembah itu siapa, itu ke hakikat jatuhnya. Karena syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat kan tidak bisa dipisahkan. Kemarin itu sudah kita kupas itu. Satu kesatuan, sistem mata rantai. Yang kedua yaitunya ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu asal, usul. Nah, kalau pengajian lamuh dulu, usuluddin, asal agama. Dasarnya agama itu kita harus kenal dengan Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu engkau harus kenal dengan Allah. Kalau kau tidak kenal dengan Allah, ya tentu bisa saja kamu tidak akan ibadah, tidak akan tahu siapa Allah itu, bagaimana, apanya yang harus dikaji tentang Allah itu. Nah, gitu. Makanya di sanalah kita mendudukkannya. Dalam kajian ilmu tauhid ada hal-hal yang boleh, ada hal-hal yang tidak boleh. Nah, gitu. Dalam membicarakan masalah ilmu tauhid itu. Apa saja yang boleh contohnya? Allah itu punya zat, Allah punya sifat, Allah punya af'al. Kalau zat Allah itu tidak boleh dikaji, tidak boleh dibahas, tidak boleh difikirkan. Tapi apa yang bisa dipikirkan? Contohnya sifat Allah. Itu terkenal nanti sifat 20 yang awak ketahui. Nyampe satu tu, nya 50, garis besarnya 50. Nanti dibagi 41 kupasan kepada Allah, 9 ke Rasul. P1 tambah 9 berapa tu? 50. Nah, pas kan?
Mana saja yang 41 itu 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Jangan sampai tidak tahu awak tu. InsyaAllah kalau ilmu panjang tu nanti akan kita kupas. Yang Nabi yang mana? Nya ada ma'rifatullah, ada ma'rifatur Rasul. Engkau kenal dengan Allah, harus kenal juga dengan Rasul. Gitu. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Berapa? 9. Digabung 40, 41 dengan 9 kan 50. Dalam kitab-kitab ilmu tauhid, ilmu usul seperti itu. Dan itu harus kita ketahui. Mana sifat nafsiyah? Itu harus. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu ilmu tauhid atau ilmu usuluddin, ilmu asal dalam masalah ma'rifatullah menguraikan, mengarah kepada rukun iman. Tariknya ke dalam. Tadi syariat nan jalih-jalih saja, nan kasarnya kan gitulah. Kemudian ditampih, diindang, dipilih atas cik-cik kan gitu ya. Ditampih, diindang-indang, dipilih atas cik-cik. Itu penyisihan tu. Kalau istilah kini namanya seleksi alam. Itu. Baru masuk kepada arena iman. Iman itu tidak bisa dengan akal, syariat bisa. Kalau kita berhadas kecil, dengan apa membersihkannya, Bu? Kalau das besar dengan apa? Mandi. Hadas kecil dengan wudhu atau tayamum. Itu harus dengan itu menurut ilmu syariat. Kalau nampak hadasnya tu, najisnya tu. Kalau pengajian orang lama dulu, baramuluh rukun bersuci itu 3 parakara kan gitu. Ambo takkan aja ngaji je guru dulu leh. Nampak pertama menghilangkan rupa najis, bantu tangan awak kanai ayam. Itu harus dibuang bantunya tu, rupanya tu harus dibarasihan. Barasih. Itu tataran syariat itu harus. Nan kedua menghilangkan, yang pertama rupa, nan kedua menghilangkan rasa najis. Diresek dulu. Allah licin, Allah kasih atau masih licinnya. Kalau masih licin masih ada tu. Diporoh tarui. Diporoh Dipangana mo itu. Digundar tarui gitu. Bahasa kampung kan diporoh nama itu. Dikuras tarui. Lah barasiah landa nampak lah dok. Direse Allah kasih lo. Bau nan ketiga menghilangkan bau najis. Pahitnya baunya rumah. Poroh tarui. Gitu. Itu syariat harus seperti itu. Bagus. Jugundar ya. Nan capek tangga di guntiang dah. Gitu ya. Boleh digundar jadi jo terserah. Nya beda itu kaidah nanti hukum yang melekat. Kalau najis itu contohnya jilatan anjing dan babi kan tidak nampak tu doh. Itu tidak taluk dengan sabun. Tidak taluk dipogoh-pogoh aja doh. 7 kali, 1 kali air campur tanah, harus tanah. Ada juga 6 kali, 1 kali air campur tanah. Tidak bisa pakai deterjen. Kan beda kan cara pembersihan. Itu syariat. Jadi oleh sebab itu membahas, menguraikan masalah syariat dengan masalah usuluddin tauhid, arenanya rukun iman, jatuhnya ke dalam keyakinan. Tidak bisa je utak, tidak bisa je akal. Syariat batasannya akal. Nampak enggak? Gitu. Kalau enggak nampak tindak tu doh.
Tapi kalau iman itu di atas akal lagi. Makanya Allah memberi manusia itu 4 hidayah. Lo ngantuk bu? Leleh. 1 hidayah naluri, insting. Kalau anak ketek umur sehari 2 hari, kalau nyo lapar manganyo bang menangi. Kalau nyo basah menangi hio. Kalau ada samui dekatnya menggigi itu nang kencang panah tangi memaki misalnya. Kalau nyo hawi manganyo menangi hio. Senjatanya tangis. Dan kedua hidayah panca indera, pengembangan hidayah pertama, berfungsi semua panca inderanya. Dan ketiga hidayah akal. Manusia banyak mempergunakan hanya sebatas akal. Tapi nang kampe ko nang sangat perlu hidayah agama, ad-din, iman. Ndak seluruh yang tamakan di akal itu harus ditolak doh. Kalau ditolak ndak tamakan di akal, itu bahaya. Itu yang ateis tadi itu. Ba'al cara Nabi Muhammad Isra Mi'raj dia. Masuk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tu naik lo. Mi'raj, Isra Mi'raj. Naik lo. Kan langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit ke-7. Sidratil Muntaha, Mustawa, Raf. Banyak kalau kajian ilmu tauhidnya sampai ke hadirat Allah. Itu kan tidak mungkin itu. Malaikat saja tidak bisa tembus ke sana. Malaikat hanya sampai di Sidratil Muntaha. Nah, kalau seperti itu kan tidak tamakan dia kan. Contoh yang mudahnya saja. Biasanya secara syariat, secara hukum alam, ada ayah, ada ibu, ada anak. Kalau tidak manduanya kan gitu. Hukum sunatullahnya kan gitu. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Hukum sebab akibat. Dek sebab ayah dengan ibu ada anak. Sekarang ayah tidak ada, ibu tidak ada, tapi nyo jadi orang juga. Ada kan? Nabi Adam alaihi salam atau tidak pala dia fikir itu doh. Joka banyak tataran iman itu. Ada ibu, ayah tidak ada doh. Nyo lah iya jo. Nabi Isa alaihi salam itu tidak perlu dengan akal, balik caro yo, jangan caro nang ceritanya. Itu keiman jatuhnya. Ada ndak? Ayah ada, ibu ndak ada. Bisa lah iya nya. Ada bu? Tidak ada ya. Itu luar biasa itu. Jadi oleh sebab itu ada makanan iman, ada bisa dimakan oleh akal. Akal manusia itu tabati. Para filosof, para filsafat itu mencari Tuhan, hakikat Tuhan, dia hanya sebatas akal. Aristoteles, Anaximenes dan sejenis lah. Makanya Imam Al-Ghazali itu beliau akhir kehidupan beliau jatuh kepada tauhid, agama. Maka yang terkenal kitab beliau itu kan Ihya Ulumuddin, menghidupkan agama. Karena tidak semua itu bisa dimakan oleh akal manusia, tapi iman. Nah, kalau iman tatarannya, maka kita harus mencari celah-celah untuk kita mengimaninya. Contoh, 1 rukun iman apa saja? Iman kepada Allah. Jangan akal tuh. Ba'alu cara bantu Allah tu, dima Allah tu. Putih hitam abu-abu. Tabang-tabang kok, jauh atau daki. Bisa seteres. Kuning coklat. Paniang awak mah. Jangan dipikir. Itu iman tatarannya. Nampak tidak nampak, mencaliak tidak mencaliak, itu harus dan wajib mengimaninya, meyakinannya. Itu kalau iman tuh.
Makanya apa saja yang boleh dikupas tentang Allah, yang boleh itu tentang sifat, tentang asma. Asma itu nama-nama. Ibu-ibu kan hafal itu Asmaul Husna. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam dan selanjutnya 99 yang terkenalnya. Banyak yang lain itu, bukan hanya 99. Tapi apa? Saya 99 itu dulu. Saya ditanya yang lain, masih ada yang lain? 99 saya tak hafal loh, gitu kan. Bertanya lah yang lain lagi. Para nabi dan rasul. Nabi itu bukan hanya 25. Dalam kajian ilmu tauhid ratusan banyaknya. Ratusan. Yang lainnya mah 25 saya tak hafal loh. Iman, malaikat atau malaikat? Mana sebenarnya? Malaikat atau saralah gitu. Pokok itu. Malaikat seperti apa ya? Dari apa ya? Bagaimana? Kalau ingin itu tahu, baca mengungkap rahasia alam malaikat. Itu dari sana itu. Malaikat itu punya sayuk. Seperti apa sayuknya? Bentuk sayuk burung, sayuk capung, sayuk pesawat, sayuk apa? Nanti menghayal dirinya. Tataran iman. Gitu. Jadi jangkauan iman itu nanti jatuh kepada keyakinan. Makanya orang-orang orientalis itu ada yang tidak menerima azab kubur itu tidak ada. Ada itu. Malaikat itu tidak ada. Nyo nampak-nampak saja, nyo tidak nampak tidak. Gitu. Itu tataran akal. Kalau tataran akal ya, kita ada pernah baca berita tahun berapa itu? 90-an lah. Dalam koran kita baca ada beberapa orang ahli penelitian, orang Amerika, profesor, guru besar semuanya, dia pingin melihat seperti apa roh tahu ya Bu ya? Roh itu bantuan di dalam tubuh manusia tuh di ma tampe bantuannya kalau nyo keluar di ma keluarnya di duang, di mata, di telinga, di parui, maka diambillah orang-orang yang dalam sakarat. Ini eksperimennya, sampelnya. Nyomasuan ke dalam karando kacau. Karando orang mati itu jenazah, tapi terbuat dari kaca. Kan nampak tuh. Caliak dari jauh. Kemudian nyomasuan nyetutui langsung. Ndak masuk angin ke dalamnya dah. Kira-kira lamu mati itu capek mati ya. Capek lah mati ya. Ada angin dalam dah. Nyetutui nyingin caliak. Beberapa orang itu, ada 4-5 orang lah gitu kan mengadakan penelitian dia. Beberapa keranda itu. Enggak terjawab. Ada beberapa orang. Alah kok. Peringatan pertama. Ada beberapa orang melatui kepalanya. Dia bukan orang Islam, orang Yahudi. Maka dijawab di sana, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, qulir ruh min amri rabbi, katakanlah ruh itu urusan Rabbi, Tuhanku, urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Dan tidaklah engkau diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Yang sakit itu kadang sampai guru besar, sampai profesor, sampai ahli. Itulah dia hafiz Quran sedikit bila dibanding dengan ilmu Allah. Jadi oleh sebab itu kita berusaha bicara masalah ilmu tauhid, ilmu usuluddin, arenanya rukun iman, jatuhnya ke dalam, bukan keluar. Itu kepada keyakinan. Dan awak tidak bisa pas-pas orang dah. Gitu. Kalau dia yakin, berarti ilmunya sampai sana. Ma'rifatullahnya bagus.
Karena hati yang bersihlah yang akan menerima kebenaran itu. Hati yang kotor pasti tidak. Kecik Imam Ghazali kemarin kan seperti itu. Yang sampai ma'rifatullah itu adalah qalbun salim, hati yang bersih. Itu yang selamat. Maka dibersihkan hati awak tu dengan amaliyah-amaliyah, dengan ilmu-ilmu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bicara masalah alam gaib, apa saja alam gaib itu? Banyak yang tidak nampak oleh mata kepala kita. Itu gaib itu. Dia ada. Nyoado tapi tidak nampak di mata kepala awak. Contohnya ya Allah tadi, malaikat, apa lagi? Nandake jawab saya. Angin tahu? Lain nampak? Oh, baroya itu angin. Itu sifatnya baroya itu kan. Angin itu nampak enggak? Enggak kan? Coba kalau angin itu berwujud nampaknya, enggak usah kadang-kadang bantu iko saja dia. Angin bantu aku. Masuk ke dalam hidung awak. Matai awak buatnya semua. Jangankan kadang iko, kadang ku atas umbik semua. Itu baru angin. Ternyata angin itu sangat besar manfaatnya bagi manusia. Ini dijelaskan di dalam kitab Samudra Al-Fatihah karangan Bayi Arifin. Kalau ada yang akan melihat referensinya silakan. Bagus itu. Kalau tidak ada angin, lewat. Nggak ada yang hidup. Selesai sudah. Angin kencang, masalah. Tidak ada angin, masalah. Tapi bagaimana sesuai kebutuhan manusia itu? Begitu Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Itu satu tafsir saja. Ar-Rahman Ar-Rahim atau Bismillah diawal dengan A'udzubillah, Insyaallah. Itu bagus itu. Kalau ibu-ibu yang lebih bisa membaca, ada di toko-toko buku ada itu. Ndak mahal, ndak setebar ini, tipis dari ini. Samudra Al-Fatihah itu garangannya, judulnya bukunya. Bukan promosi, ndak. Cuma memberitahu saja agar kita berilmu. Itu saja. Coba kalau ndak ada siang, ndak ada malam, siang saja bahaya. Malam saja hancur sudah. Ini contoh bumi. Bumi itu boleh pecah. Boleh dalam globe bumi boleh. Dalam peta bumi pecah ya. Anggap ini bumi. Bumi itu kan bulat. Dia berputar mengelilingi matahari. Anggap sesaja hendak berputar ya do. Tidak usah lama-lama, jangan sehari lagi. Sekitar 1 jam saja. Dia tenang saja. Matahari itu tentang menyinar. Bumi yang kena sinaran matahari dari menit ke menit panas sampai 100, 200 derajat, 300, 1000 sekian derajat panasnya. Akhirnya bumi belahan ini saking panasnya PLN meledak, mesin meledak, kompor meledak, terbakar, habis sudah. Sadu Allah terbakar. Bumi yang kena sinaran matahari yang terus menerus itu selesai kiamat. Bumi yang tak kena sinar matahari, gelap, dingin, dari waktu, dari menit sekian menit dingin di bawah mungkin 1000 derajat dinginnya, akhirnya membeku. Gunung baku, Yelawi baku, Kasadualah baku, Jawa awak baku dibuat. Ingin tawakal atau ingin baku? Dah don elok celah ada. Inginnya bah tetap seperti biasa. Begitu kekuasaan Allah. Bumi ko bare atau ringan? Bare ibu. Unda tahu ada. Kalau ingin ibu melengetongnya, coba letong. Timbang gitu kan. Ndak tanya ke guru fisika. Bare, ndak guru matematik. Bare. Kalau di dalam kitab itu dijelaskan
6, kemudian nolnya 18. Hitunglah tuh pada itu. 6, nolnya 8 balik, ujungnya juta ton. Nggak pandai mau baca itu dong. 16 itu berapa itu? Ya, nanti cobain saja di rumah, buat 0 6 balik, buat 6 nungko ya. 60, 600, 6000 terus anda marah gitu kan. Juta ton. Wallah, bisa saja jauh lebih dari itu. Abara jarak bumi ku ke matahari. Dakian seketik tabaka, jauhan seketik kiamai. Terjadinya gempa itu kan pergeseran itu. Orang ahli-ahli apa saja mengatakan itu ini gejala alam, ini semacamnya. Makanya semua itu Allah yang mengatur. Di sana jatuhnya iman. Maka bersyukurlah kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat hidup kita tenang. Bisa ibadah, bisa ke masjid, bisa sholat, hari tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Beruntung awak tinggal di Indonesia. Kau di Arab Saudi tinggal, angin kepanjang saya. Daerah kutub tinggal, dingin kepanjang saya, membaku kadang-kadang bagai. Maka janganlah bercita-cita ingin ke kutub. Kan ada ingin pula ke negeri apa tuh? Negeri yang dingin-dingin tuh. Ndak nyaman hidup situ, ndak nyaman doh. Ini taluk pasal ibu tabah seterui. Membaku ada buahnya, dia sudah sesuai dengan alamnya. Nah, jadi semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita mensyukurinya lagi. Maka Allah jamin la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah dan tambah. Wala in kafartum, jika kamu mengingkari, mengkufuri, inna azab, berubah dia menjadi azab. Nah, kita mohon kepada Allah, mari kita istiqomah, tetap sholat berjamaah istiqomah, wirid pengajian istiqomah, ajak kawan-kawan tetap istiqomah, mengajaknya, ajak kawan-kawan diajak, itu dalam rangka kita membawa kepada yang benar. Ila liqa fastabiqul khairat. Karena sudah terdengar suara azan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz. Selanjutnya kepada Bapak.